Halo semuanya, perkenalkan saya Fadia Hortalista dengan NPM 2006 599625, mahasiswa semester 2 Program Studi Okupasi Terapi Universitas Indonesia. Manual Muscle Testing atau MMT merupakan prosedur untuk mengevaluasi fungsi dan kekuatan otot individu dan kelompok otot berdasarkan kinerja efektif dari suatu gerakan yang kaitannya dengan gaya gravitasi atau range of motion yang tersedia. MMT digunakan untuk membantu tenaga medis dalam mendiagnosis penyakit atau disfungsi pada muskuloskeletal dan sistem saraf. Pemeriksaan ini hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional seperti dokter, fisioterapi, dan okupasi terapi. Secara umum, skala pemeriksaan MMT dibagi menjadi 6 nilai, yaitu dari grade 0 sampai 5. Nilai 0 jika tidak terdapat kontraksi pada otot, nilai 1 jika terdapat kontraksi pada otot, nilai 2 jika otot dapat melakukan full range of motion dengan tidak melawan gravitasi, nilai 3 jika otot dapat melakukan full range of motion dengan melawan gravitasi, nilai 4 untuk otot yang dapat melakukan full range of motion, melawan gravitasi dan melawan resistansi minimal, dan nilai 5 jika otot dapat melakukan full range of motion, melawan gravitasi dan dengan resistansi yang maksimal. Untuk video kali ini, saya mendapatkan kasus yaitu seorang perempuan berusia 65 tahun mengalami nyeri lutut bilateral dan sekarang hanya bisa berjalan jarak pendek sampai harus duduk dan berbaring. Klien mengeluhkan terbatas dalam melakukan beberapa kegiatan sehari-hari dalam melakukan hobinya. Berdasarkan kasus tersebut, sepertinya klien memiliki masalah pada bagian hip, knee, dan ankle. Oleh karena itu, saya akan melakukan pemeriksaan ankle plantar flexion dan hip internal rotation. Berdasarkan kondisi pasien, saya akan memulai pemeriksaan dari grade 3 sampai 5. Untuk pemeriksaan ankle plantar flexion, posisi awalnya pasien ditidurkan secara telungkup dengan posisi lutut ekstensi 90 derajat. Lalu dilakukan stabilisasi pada tungkai bawah di proksimal pergelangan kaki dan diberikan resistansi pada bagian metatarsal. Untuk range of motion dari gerakan ini adalah 0-50 derajat dengan otot primer, gastrocnemius, dan soleolus. Berikut ini adalah cara pemeriksaannya. Tidurkan pasien dengan posisi telungkup, lalu lutut ditekuk 90 derajat. Untuk grade 3, lakukan stabilisasi pada tungkai bawah proksimal pergelangan kaki dan minta pasien untuk menggerakkan telapak kakinya ke arah atas. Lakukan pemeriksaan pada kaki bagian kanan dan kiri. Untuk grade 4, lakukan stabilisasi pada tempat yang sama, lalu berikan sedikit tahanan pada bagian metatarsal. Lalu lakukan cara yang sama pada kaki sebelah kiri. Pada grade 5, lakukan teknik yang sama dengan grade 4, tapi tekanan ditambah jadi lebih maksimal. Lakukan juga pemeriksaan pada kedua belah kaki kanan dan kiri. Kemudian untuk pemeriksaan hip internal rotation, untuk posisi awalnya, pasien duduk dengan kaki menggantung dan knee fleksi 90 derajat. Stabilisasi dilakukan pada bagian distal paha dan restensi diberikan di sebelah lateral pada proximal ankle joint. Untuk range of motion dari gerakan ini adalah 0-45 derajat dengan otot primer, gluteus medius, dan gluteus minimus. Dudukan pasien dengan posisi kaki menggantung dan knee fleksi 90 derajat. Pada grade 3, lakukan stabilisasi pada bagian distal paha, lalu minta pasien untuk menggerakkan kaki ke arah luar. Pemeriksaan dilakukan pada kedua bagian kaki kanan dan kiri. Pada grade 4, lakukan stabilisasi pada bagian distal paha arah medial, lalu berikan resistansi pada lateral proximal ankle joint. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi kaki kanan dan kiri. Pada grade 5, lakukan stabilisasi dan resistansi di tempat yang sama dengan grade 4, namun tambahkan kekuatannya menjadi maksimal.
Berdasarkan pemeriksaan dilakukan tadi, didapati bahwa untuk gerakan ankle plantar flexion dan hip internal rotation, pasien dapat melakukan full range of motion dengan melawan gravitasi dan resistansi minimal, tapi pasien tidak dapat melakukannya jika diberikan resistansi yang maksimal. Oleh karena itu, pasien diberikan nilai 4 untuk kedua gerakan, yaitu ankle plantar flexion dan hip internal rotation. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.